Para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada alur cerita kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film yang menceritakan tentang seorang dewa naga yang turun ke alam manusia demi mendapatkan kekuatannya kembali. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Film pun dimulai dengan fenomena alam aneh. Salju turun di bulan ke-6. Penduduk desa menganggap hal ini sebagai pertanda buruk dan menyalahkan Feng Zilau, putri selir yang dianggap pembawa sial karena tidak memiliki bakat kultivasi. Zilau hidup dalam penghinaan. Di tengah penderitaannya, Zilau dibantu oleh paman King Yun, seorang tabib desa, dan dikarenakan tidak bisa belajar bela diri, Zilau mempelajari ilmu pengobatan sebagai cara untuk bertahan hidup secara mandiri. Sementara itu, di tanah suci klan naga terjadi krisis. Mosang, putra mahkota penerus Kaisar Naga, diperintahkan kembali untuk menikahi gadis suci Wujing demi memperkuat penghalang pelindung dari serangan iblis. Namun adik laki-lakinya yang bernama Rongzi menyimpan ambisi jahat untuk merebut tahtanya. Dalam pertempurannya, Mosang terluka parah dan terkena racun yang. Ia jatuh ke dunia fana dan mendarat di halaman rumah Feng Zilau. Secara misterius, tanda kekuatan naga milik Mosang berpindah ke tangan Zilau sehingga membuat kekuatan Mosang melemah drastis. Sementara Rongzi berpura-pura melapor kepada Kaisar Naga bahwa Mosang hilang setelah melawan iblis. Di sisi lain, meskipun Mosang awalnya bersikap dingin dan tidak percaya pada manusia, namun Zilau tetap merawatnya menggunakan ilmu medisnya untuk menekan racun yang di dalam tubuhnya. Ketegangan pun memuncak di saat Zong datang melabrak Zilau. Ia mencoba memaksa Zilau tunduk, namun Zilau melawan dengan berani. Di saat Zong hendak berbuat kasar karena menemukan Mosang di rumah Zilau, Mosang meski terluka, ia pun berusaha untuk melindungi Zilau. Tanda suci sisik naga milik Mosang yang berpindah ke tangan Zilau ternyata tidak bisa dilepaskan dan memiliki ikatan batin di antara keduanya. Bahkan saat ini Mosang menyadari bahwa berada di dekat Zilau dapat meredakan rasa sakit akibat racunnya. Zilau yang merasa tertekan hidup di desa ini karena dianggap pecundang, sehingga ia pun ingin melarikan diri dan menawarkan kesepakatan kepada Mosang dengan menjelaskan bahwa ia akan membantu menyembuhkan racunnya dan melepaskan tanda suci tersebut jika Mosang mau berpura-pura menjadi suaminya agar ia bisa keluar dari desa ini dan pergi menuju kota Wujing. Di malam harinya, Zong kembali datang dengan membawa pasukan, namun Mosang berhasil mengalahkan mereka semua. Konflik memuncak ketika saudara Zilau yang licik yang bernama Yun Qiao datang ke sana dengan memfitnah Zilau melakukan perbuatan asusila dengan pria asing di dalam kamarnya. Keluarga Feng yang dipimpin oleh King Feng, ayahnya Zilau, yang bimbang dan para tetua yang kejam, menganggap Zilau telah mencoreng nama baik keluarga. Meskipun paman King Yun mencoba membela, pengaruh Yun Qiao dan kepentingan politik pernikahan dengan keluarga Leng Hao lebih kuat. Zilau dan Mosang ditahan secara terpisah, hingga pada akhirnya Zilau dijatuhi hukuman mati dengan cara ditenggelamkan ke dalam kolam untuk membersihkan aib keluarga Feng. Di saat berada di ujung tanduk, Zilau memohon pertolongan kepada Dewa Naga dan keajaiban pun terjadi sehingga ia diselamatkan oleh Mosang. Zilau kembali ke desa saat warga sedang memuja Yun Qiao sebagai pahlawan. Dengan keberanian baru, Zilau membongkar semua kebusukannya selama ini. Bahkan ia juga mempermalukan para tetua desa yang munafik dan mengungkap dosa-dosa pribadi mereka, seperti menelantarkan orang tua dan menindas anak perempuan. Ia juga menghadapi ayahnya yang selama ini membiarkan ketidakadilan terjadi, padahal ayahnya tersebut merupakan kepala keluarga.
Mulai saat ini, Zilau menyatakan bahwa hutang nyawanya kepada desa sudah lunas karena mereka telah mencoba membunuhnya, sehingga ia memutuskan untuk pergi dari desa tersebut. Namun ayahnya menghalangi dengan aturan adat bahwa seorang wanita hanya bisa pergi jika menikah. Mendengar hal itu, Zilau menerima tantangan tersebut. Ia setuju untuk menikah demi mendapatkan kebebasan. Namun ia menegaskan bahwa ia sendiri yang akan memilih siapa yang menjadi calon suaminya. Sementara keluarga Leng Hao yang dipimpin oleh Leng Hao Ye mencoba mengambil keuntungan dari kembalinya bakat kultivasi Feng Zilau. Mereka bersikeras melanjutkan rencana pernikahan Zilau dengan putra mereka yang bernama Zong. Terungkap bahwa Zong sebenarnya menjalin hubungan dengan Yun Qiao. Namun dengan keuntungan keluarga, Zong dengan kejam mencampakkan Yun Qiao karena dianggap tidak lagi berguna secara politik dibandingkan Zilau. Setelah itu Zong pun kembali menghadang Mo Sang. Zilau merasakan bahaya melalui tandanya dan menemukan Mo Sang dalam kondisi terluka parah akibat serangan musuh. Terungkap rahasia besar bahwa Feng Zilau memiliki tubuh 9 yin. Energi dingin dari tubuhnya adalah satu-satunya obat penawar bagi racun yang diderita Mo Sang. Karena luka yang parah, tanda suci tersebut membawa Zilau masuk ke dalam pavilion Changlong, sebuah ruang dimensi di dalam tanda suci yang seharusnya hanya bisa diakses oleh Mo Sang sendiri. Fenomena ini menandakan bahwa jiwa mereka telah terhubung secara permanen. Seperti legenda kuno, mereka kini terikat dalam perjanjian hidup dan mati. Ternyata alasan Zilau dianggap tidak memiliki bakat kultivasi bukan karena ia lemah, melainkan karena tubuhnya memiliki energi dingin 9 yin yang sangat langka. Dan selama ini energi tersebut menyumbat potensinya. Bahkan Mo Sang juga mengungkapkan bahwa Zilau sebenarnya memiliki 9 bakat kultivasi dalam sekaligus, yang membuat Zilau mendengarnya begitu terkejut. Untuk menyembuhkan racun yang diderita Mo Sang dan membangkitkan bakat Zilau, mereka harus melakukan proses penyelarasan yin dan yang. Meskipun pada awalnya Zilau merasa malu dan ragu karena batasan pria dan wanita, proses ini tetap dilakukan demi keselamatan bersama, dan hal ini membuat hubungan keduanya menjadi canggung namun penuh benih asmara. Keluarga Leng Hao yang dipimpin oleh ayah Zong mendatangi keluarga Feng dengan marah. Mereka menggunakan taktik licik dengan menuduh Zilau melukai Zong. Oleh karena itu, Zong bersikeras menikahi Zilau di hari itu juga, tanpa peduli hari itu baik atau tidak. Meskipun ditekan oleh ayahnya sendiri dan ancaman keluarga Leng Hao, Zilau tetap menunjukkan integritasnya. Ia menegaskan tidak akan sudi menikah dengan pengecut seperti Zong. Ia bahkan lebih memilih mati daripada menjadi istri pria tersebut. Namun tiba-tiba ia disegel yang membuatnya tidak bisa berbuat apapun dan dipaksa untuk menikah di waktu itu juga. Sementara itu, Mo Sang merasakan ada sesuatu yang salah karena segel penghalang yang ia pasang pada Zilau terganggu. Mo Sang bergegas menuju lokasi meskipun racun yangnya bisa kumat kapan saja. Ketegangan pun memuncak ketika Zong, calon tunangan pilihan keluarga, mencoba merebut kembali Zilau. Namun Mo Sang dari klan naga melindungi Zilau dengan kekuatan dahsyatnya. Zong yang selama ini sombong namun sebenarnya lemah, akhirnya tewas dalam keputusasaan setelah merasa menjadi aib bagi ayahnya. Kematian ini memicu dendam mendalam dari keluarga Leng Hao yang bersumpah akan menghancurkan keluarga Feng sebagai balasan. Kepala keluarga Feng yang ketakutan akan serangan balasan mendesak Zilau untuk segera menikah dengan Mo Sang agar keluarga Feng tetap terlindungi oleh nama besar klan naga. Setelah pulang dari sana, kondisi Mo Sang memburuk. Ia menderita racun yang mematikan akibat menggunakan kekuatannya secara berlebihan demi melindungi Zilau. Pelayan klan naga yang bernama Fei Yuan mendesak Zilau untuk menyelamatkan tuan mereka. Ternyata Zilau adalah satu-satunya orang yang bisa menetralkan racun tersebut karena ia memegang sisik terbalik milik Mo Sang.
Melalui sebuah proses yang sakral, Zilau berhasil menetralkan racun tersebut yang juga mengikat takdir mereka sebagai pemilik pavilion Changlong. Setelah racun dinetralkan, sebuah rahasia besar terungkap. Zilau sebenarnya bukan pecundang tanpa bakat, namun ia memiliki 9 bakat kultivasi yang selama ini tersegel. Mosang menjelaskan bahwa bakat ini akan bangkit seiring dengan ketekunannya dalam berlatih bela diri. Sementara Rongzi, saudaranya Mosang, datang berpura-pura peduli pada kesehatan Mosang yang terkena racun yang. Namun setelah ia pergi dari sana, terungkap bahwa dialah dalang di balik peracunan tersebut. Dia bekerja sama dengan klan iblis dan menghalangi bantuan saat Mosang dalam bahaya. Di sini Feng Zilau dan Mosang sepakat untuk melakukan pernikahan formalitas. Bagi Zilau, ini adalah tiket untuk keluar dari desanya dan melihat dunia luar. Meskipun Mosang memperingatkan bahwa status menikah akan berdampak besar bagi reputasi seorang wanita, Zilau tetap teguh pada pilihannya demi kebebasan. Para warga di sana gempar menyambut pernikahan Zilau dengan anggota klan naga. Meskipun sempat ragu apakah Mosang akan datang, akhirnya Mosang pun muncul tepat waktu sehingga mereka melaksanakan upacara penghormatan langit dan bumi secara resmi. Setelah upacara, Mosang harus segera kembali ke tanah suci karena Rongzi mulai menghasut ayah mereka, yaitu Kaisar Naga. Sebelum pergi, Mosang memberikan pedang segel es sebagai tanda perlindungan bagi Zilau. Di tanah suci, Rongzi melakukan tindakan ekstrim dengan melukai dirinya sendiri untuk mendapatkan simpati ayahnya dan memfitnah Mosang. Mosang membela diri dengan menjelaskan bahwa Zilau lah yang menyelamatkannya menggunakan energi 9 yin. Di saat Mosang berada di tanah suci, keluarga Feng diserbu oleh Tuan Leng Hou dan pasukannya. Keluarga Feng dalam keadaan terdesak karena mereka kehilangan perlindungan klan naga setelah Mosang pergi dari desa. Dalam momen krisis ini, akhirnya menyadari kesalahannya. Ia mengakui bahwa selama ini ia terlalu lemah dan membiarkan Zilau menderita demi menjaga kedamaian palsu. Ia memutuskan untuk berhenti menjadi seorang pengecut demi melindungi Zilau di hari pernikahannya. Sang ayah lalu bersiap mengorbankan nyawa untuk melawan pasukan Leng Hou sambil memohon agar Zilau tidak membencinya lagi. Demi melindungi keluarga Feng dan Zilau dari serangan Leng Houye, King Feng menggunakan teknik terlarangnya, membuka paksa 6 bakat kultivasi dengan mempertaruhkan nyawanya. Begitu pun dengan Yun Qiao yang dibunuh oleh Leng Houye. Dengan melihat kekejaman dari Leng Houye, Zilau pun menggunakan kekuatannya hingga membuat lawan mati di tempat. Di sisi lain, Mosang menghadapi tekanan berat dari ayahnya. Tanda suci kekuatan inti naga milik Mosang ternyata telah terikat dengan jiwa Feng Zilau melalui ikatan darah di saat Zilau menyelamatkannya. Kaisar Naga lalu memerintahkan agar Zilau dibunuh agar tanda suci kembali dan Mosang bisa menikahi gadis suci Wujing demi keselamatan dunia. Namun Mosang bersikeras melindungi Zilau karena baginya Zilau adalah penyelamat yang juga berharga sebagai makhluk hidup. Setelah kematian King Feng dan Yun Qiao, Zilau diangkat menjadi kepala keluarga Feng. Disinilah paman King Yun mengungkapkan kebenaran yang menyedihkan. Wasiat ibunya Zilau, Yuen Yang, sebenarnya sengaja menyegel bakat kultivasi Zilau untuk melindunginya dari musuh di kota Wujing. Sementara pengorbanan ayahnya selama ini berpura-pura membenci Zilau dan membiarkannya dihina agar identitas aslinya tidak terendus oleh penguasa Wujing. Ia rela dianggap sebagai ayah yang buruk demi keselamatan nyawa putrinya sendiri. Di sisi lain, pemimpin kota Wujing yang sedang mempersiapkan putrinya yang bernama Li Luo untuk menjadi gadis suci yang akan dinikahkan dengan klan naga demi mencapai keabadian. Mereka menganggap keberadaan Zilau yang berhubungan dengan klan naga sebagai ancaman yang harus dimusnahkan. Singkatnya, Zilau memutuskan untuk pergi ke kota Wujing dengan 2 tujuan.
Pertama, mencari ibunya yang hilang bertahun-tahun. Kedua, menyelesaikan urusan dengan pemimpin kota agar desa Feng tidak lagi terancam. Meskipun warga desa memberinya bekal dan dukungan, namun Paman King Yun tetap merasa khawatir dan memutuskan untuk mengantarnya melewati hutan ular terbang yang beracun dan penuh jebakan. Di saat di hutan, terungkap bahwa Jiayu yang selama ini berpura-pura bodoh di desa adalah mata-mata kiriman kota Wujing. Zilau sebenarnya sudah lama mencurigainya karena denyut nadinya yang menunjukkan ia seorang ahli bela diri. Paman King Yun menghilang secara misterius, membuat Zilau terdesak dan sendirian di hutan yang sangat berbahaya. Di sisi lain, klan ular terbang dipimpin oleh Luo Weijie yang sangat patuh pada tradisi kuno. Setiap hari ulang tahun leluhur suci, mereka harus mempersembahkan seorang gadis hidup sebagai tumbal agar klan tetap terlindungi. Di sana Zhang Lingling menentang hal ini karena populasi wanita di klan semakin habis. Namun ia dituduh hendak memberontak. Melalui energi spiritualnya, seorang anak kecil bernama Mei dipilih menjadi tumbal berikutnya. Sementara Paman King Yun ternyata telah tertangkap oleh perangkap klan ular terbang di saat melewati hutan menuju kota Wujing. Sementara itu, Feng Zilau terjebak dalam kabut beracun di hutan yang menciptakan ilusi ketakutan terdalam. Namun beruntungnya Mosang datang dan berhasil menyadarkan Zilau. Zilau dan Mosang bertemu dengan seorang gadis pelarian dari klan ular terbang. Gadis itu menceritakan bahwa leluhur suci adalah makhluk mengerikan yang memakan wanita muda. Zilau yang teringat nasib malang wanita di desanya sendiri merasa geram dan bertekad untuk menghancurkan leluhur suci serta menyelamatkan para gadis yang dikurung. Feng Zilau yang kini telah memiliki kekuatan memutuskan untuk menyelidiki goa di gunung belakang bersama Mosang. Sementara itu Paman King Yun dan rekan lainnya pergi mencegat kereta kuda yang membawa gadis-gadis desa yang diculik. Goa tersebut ternyata adalah wilayah leluhur suci, sebuah tanah dengan hawa dingin ekstrim yang bisa membekukan manusia dalam hitungan menit. Untuk melindungi Zilau, Mosang memberikan mutiara naga miliknya dasar kultivasi dan sumber kehidupan klan naga ke dalam tubuh Zilau. Akibatnya, Mosang menjadi sangat lemah dan nyaris mati kedinginan karena kehilangan pelindung internalnya. Di dalam goa, mereka bertemu dengan sosok yang mengaku sebagai leluhur suci. Namun ternyata dia hanyalah seekor ular terbang bernama Hunbao yang terjebak selama ratusan tahun. Di sini kebenaran pun terungkap bahwa Hunbao ternyata tidak memakan manusia dan ia hanya sangat menyukai ayam panggang. Terungkap bahwa para tetua klan ular terbang selama ini menggunakan nama leluhur suci sebagai kedok untuk menculik gadis-gadis di desa tersebut. Padahal Hunbao sendiri tidak tahu menahu soal persembahan manusia tersebut. Untuk menyelamatkan Mosang yang membeku, Zilau harus memeluknya erat agar energi mutiara naga di tubuhnya bisa menghangatkan Mosang kembali. Selama proses ini, mutiara naga ternyata membantu fisik Zilau, membuatnya jauh lebih kuat dan membangkitkan ingatan masa lalu tentang tugas melindungi dunia fana dari klan iblis. Setelah berhasil keluar dari gua bersama Hunbao, namun mereka mendapati situasi kacau di luar, yang dimana Paman King Yun tertangkap oleh tetua klan ular dan warga desa dihasut untuk mengubur hidup-hidup Paman King Yun. Zilau yang muncul tepat waktu untuk menghentikan eksekusi tersebut. Ia lalu membawa Hunbao, sang leluhur suci asli, untuk membuktikan bahwa para tetua klan selama ini telah membohongi rakyat demi kepentingan pribadi dan perdagangan manusia. Singkatnya, Feng Zilau, Mosang, dan Hunbao tiba di wilayah klan ular terbang. Mereka berhasil membongkar kedok tetua Luo yang selama ini memanipulasi warga. Tradisi mempersembahkan nyawa wanita kepada leluhur suci ternyata hanyalah kedok untuk perdagangan manusia. Sementara sosok leluhur suci yang ditakuti ternyata hanyalah seorang anak kecil yang bernama Hunbao yang hanya suka makan ayam bakar, bukan pemakan daging manusia. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya menuju kota Wujing. Zilau tiba di kota Wujing dengan tujuan mencari ibunya. Namun kehadirannya telah dipantau oleh pemimpin kota Wujing yang sangat licik.
Pemimpin kota ingin memastikan putrinya yang bernama Li Luo diakui sebagai gadis suci Wujing agar bisa menjadi permaisuri dari klan naga, sehingga kehadiran Zilau dianggap sebagai ancaman bagi rencana ini. Di pasar, Zilau membela rakyat kecil yang ditindas oleh kerabat penguasa. Ia bertemu dengan Lian, pemimpin kota muda yang tampak adil dan terpesona oleh keberanian serta kecantikan Zilau. Meskipun berasal dari klan naga yang agung, Mo Sang mulai menunjukkan rasa cemburunya terhadap kedekatan Zilau dengan pria lain. Singkatnya, Zilau yang tiba di kota Wujing dengan misi pribadi mencari ibunya yang hilang selama 15 tahun. Di sana ia menolong seorang tabib wanita bisu bernama Chu Xiaoyu yang ditindas di biro apoteker, sehingga Zilau membawa Xiaoyu pulang untuk diobati. Sementara Li Yue, ibunya Li Luo, ternyata menggunakan ilmu awet muda yang terlarang dan melawan hukum alam untuk menjaga kecantikannya. Namun ramuan tersebut mulai kehilangan khasiat dan tubuhnya mengalami penuaan cepat, dan hanya Xiao Yu lah yang memiliki resep rahasia untuk meredakan penyakit tersebut. Pemimpin kota yang panik karena kondisi fisiknya yang memburuk memerintahkan pencarian besar-besaran terhadap Xiao Yu di seluruh penjuru kota. Dengan ketegangan di kediaman tempat Feng Zilau tinggal, pasukan dari pemimpin kota Wujing yang dipimpin oleh Gui Tao Tuo menerobos masuk untuk mencari seorang tabib bernama Xiao Yu. Meskipun sempat dihalangi, Xiao Yu tetap dibawa paksa ke istana untuk mengobati penyakit krisis pemimpin kota. Sedangkan pemimpin kota muda yang bernama Lian datang langsung menjemput Feng Zilau setelah mendengar reputasi hebatnya dari biro apoteker. Meskipun dilarang oleh Mo Sang karena resiko keamanan, namun Zilau memutuskan untuk pergi ke istana dikarenakan dia memiliki dua tujuan: menjalankan tugasnya sebagai tabib dan memastikan keselamatan Xiao Yu yang sedang disandra. Di saat memeriksa pemimpin kota, Zilau menemukan fakta mengejutkan. Pemimpin kota tidak sakit secara alami, melainkan keracunan tonik awet muda. Dikarenakan obsesinya ingin tetap cantik dan tidak menua, ia mengkonsumsi obat-obatan yang justru menjadi racun di tulangnya. Pemimpin kota merasa Zilau sangat mirip dengan seseorang di masa lalunya yang bernama Yuan Yang. Hingga pada akhirnya Zilau berhasil meredakan rasa sakit akut pemimpin kota dengan teknik kultivasi dan pengobatannya. Namun Zilau mengajukan syarat waktu setengah bulan untuk meracik obat penawarnya. Bahkan ia juga menuntut agar Chu Xiaoyu dibebaskan dan dikembalikan ke rumahnya sebagai asisten untuk meracik obat. Sadar jika Zilau anak dari Yuan Yang, pemimpin kota secara rahasia berencana untuk membunuh Zilau segera setelah penyakitnya sembuh karena kemiripan Zilau dengan Yuan Yang yang sangat dibencinya. Setelah ia kembali ke istana, Zilau akhirnya mengetahui kalau Mo Sang memiliki janji pernikahan dengan gadis suci Wujing, Tuan Putri Li Luo, untuk menyelamatkan dunia. Di sini Zilau merasa minder dan dihianati karena Mo Sang merahasiakan statusnya yang begitu tinggi, sementara Zilau hanyalah putri selir yang tidak berguna dari desa kecil. Di sini Zilau merasa kecewa. Ia merasa hubungan mereka selama ini hanya sebatas kontrak saling menguntungkan. Ia menyembuhkan racun Mo Sang dan Mo Sang membuka bakat kultivasinya. Ia merasa hanya menjadi tempat penyimpanan sementara bagi tanda suci milik sang naga. Dalam sebuah momen yang emosional, Zilau mengembalikan sisik tersebut kepada Mo Sang. Sisik itu adalah benda pusaka yang sangat berharga bagi klan naga. Dengan mengembalikan sisik tersebut, Zilau mencoba menegaskan garis pemisah antara dirinya dengan Mo Sang meskipun hatinya sangat terluka. Cerita dilanjutkan dengan diperlihatkannya Yuan Yang yang merupakan ibunya Zilau ternyata berada di dalam penjara kota Wujing. Dan hal yang mengejutkan lagi, ternyata darah gadis suci milik Yuan yang selama ini digunakan oleh pemimpin kota untuk tetap awet muda mulai kehilangan khasiatnya. Saat ini mereka menyadari bahwa Feng Zilau sebenarnya memiliki garis keturunan gadis suci yang murni dan bakat kultivasi yang hebat, sehingga mereka berencana menjebak Zilau dengan memaksanya meminum darah rusa 1000 tahun yang mengandung mantra pengendali tubuh untuk mengambil darahnya secara paksa.
Konflik pun memuncak dalam keluarga pemimpin kota. Lian, kakaknya Li Luo, mencoba melindungi Zilou. Namun Li Luo yang haus kekuasaan justru membutakan mata kakaknya sendiri. Li Luo terobsesi ingin menjadi permaisuri naga dan tidak sudi takdirnya direbut oleh Zilou yang ia anggap hanya gadis desa yang hina. Namun ia berhasil diselamatkan oleh Chu Mosang. Singkatnya, setelah Zilou sadar, ia yang dibantu oleh Xiao Yao, seorang tabib muda yang bisu, berusaha meracik obat khusus untuk menyembuhkan kebutaan Lian. Zilou menggabungkan catatan medis Xiao Yao untuk membuat resep yang diharapkan bisa mengembalikan penglihatan Lian meski mungkin tidak akan pulih total. Zilou yang mengetahui kalau ibunya berada di dalam penjara, ia dibantu oleh Hun Bao pergi ke sana untuk menyusup. Di sisi lain di Tanah Suci, tempat bersemayamnya pohon kehidupan, dua pangeran naga, Chu Mosang dan saudaranya yaitu Rongzi, memiliki misi untuk menjaga kestabilan dunia fana. Namun persaingan terselubung muncul. Siapapun pangeran naga yang menikahi gadis suci tersebut, dialah yang berhak menjadi kaisar naga sejati, sesuai ramalan lencana Raja Naga. Sebelum upacara, Chu Mosang bertemu dengan saudaranya yang mengejek Mosang karena melindungi seorang gadis desa bernama Feng Zilou. Di sana Mosang memperingatkan Rongzi agar tidak menyentuh Zilou, meskipun Rongzi memprovokasi bahwa Zilou tidak akan pernah punya status untuk bersanding dengan Pangeran Naga. Di saat semua orang sedang bersiap merayakan pertunangan, Mosang justru melakukan tindakan mengejutkan dengan membongkar rahasia Li Yue. Mosang menuduh Li Yue menggunakan teknik terlarang dan mengkonsumsi darah manusia untuk tetap awet muda yang menyebabkan penyakit racun darah. Di depan umum, Mosang membatalkan janji pernikahannya dengan Li Luo. Ia menyatakan bahwa menjadi kaisar naga tidak harus melalui pernikahan politik, melainkan melalui kemampuan melindungi dunia. Sehingga tindakan ini membuat kota Wuqing murka dan mempermalukan Li Luo. Mosang yang kembali ke Tanah Suci dan diadili oleh ayahnya, yaitu kaisar naga saat ini. Meskipun Mosang menjelaskan bahwa Li Yue adalah penipu dan Li Luo adalah wanita kejam, ayahnya tetap keras kepala karena bagi sang ayah, stabilitas penghalang Tanah Suci lebih penting daripada moralitas individu. Di sana Mosang membuat pernyataan berani. Ia bersedia melepaskan tahta Kaisar Naga demi Feng Zilou. Hal ini membuat ayahnya murka dan akhirnya menyerahkan urusan kota Wuqing kepada adik Mosang yang licik yang tak lain adalah Rongzi. Feng Zilou berhasil menyusup ke penjara bawah tanah. Di sana Zilou menemukan ibunya dalam kondisi mengenaskan. Yang pada awalnya ibunya tidak mengenali Zilou dan mengira dia adalah Li Luo yang datang untuk menyiksanya lagi. Namun setelah Zilou menceritakan asal-usulnya dari desa Feng dan menyebut nama ayahnya Feng Qingfeng, membuat ibunya menjadi senang. Kebusukan Li Luo mulai terungkap. Lian, pemimpin kota muda sekaligus kakak Li Luo, akhirnya mengetahui bahwa adiknya adalah sosok iblis yang haus darah yang sudah memanipulasi ibunya dan menculik Yuan Yang demi mempertahankan posisinya sebagai calon gadis suci yang akan dinikahi oleh Pangeran Naga. Lian yang merasa jijik akhirnya memutus hubungan persaudaraan dengan Li Luo. Di sisi lain, Pangeran Nie Rongzi muncul dengan agenda gelap. Ia bekerja sama dengan Li Luo karena keduanya sama-sama ambisius, dikarenakan Li Luo ingin menjadi permaisuri naga. Begitupun dengan Nie Rongzi yang ingin menyingkirkan Pangeran Sang dari tahta Kaisar Naga, sehingga mereka berencana memisahkan Pangeran Mosang dari Feng Zilou. Meskipun ada titah pernikahan dari Tanah Suci yang mengharuskannya menikahi Li Luo, Pangeran Mosang menyatakan penolakannya di hadapan ayahnya, yaitu Kaisar Naga, dikarenakan ia mencintai Feng Zilou, si gadis desa yang sebenarnya memiliki nilai jauh lebih tinggi daripada Li Luo yang penuh tipu daya. Dengan konflik panas di klan naga, Kaisar Naga secara paksa mengambil kembali mutiara naga dari putranya, yaitu Mosang, yang dianggap telah melalaikan tugas demi cintanya pada seorang manusia bernama Feng Zilou.
Adik Mosang yang sangat licik, Nia Rongzi, memanfaatkan momen ini untuk merebut tahta. Kaisar Naga akhirnya mengurung Mosang dalam segel larangan dan memerintahkannya untuk menikahi Liluo, gadis suci Wujing, sebagai bentuk pertobatannya. Rongzi mengejek pengorbanan kakaknya tersebut, menganggap kasih sayang adalah kelemahan. Sementara dia merasa puas karena akhirnya dipilih oleh sang ayah. Mosang yang terluka tetap mengkhawatirkan keselamatan Feng Zilau karena ia menyadari bahwa Rongzi pasti akan mencelakai Zilau. Ketika para pelayan setianya, Bai Lu dan Fei Yuan, datang ke sana, Mosang memerintahkan mereka untuk pergi ke dunia fana demi melindungi Zilau. Ia meminta agar kondisinya yang menyedihkan dirahasiakan agar Zilau tidak merasa terbebani. Di sisi lain, ibu dari Feng Zilau mulai mengenang masa lalu di desa Feng. Terungkap bahwa ada rahasia besar mengenai garis keturunan gadis suci Wujing. Dahulu, ayahnya Zilau berharap Zilau hanya menjadi manusia biasa agar bisa hidup tenang. Namun takdir berkata lain. Kemudian Zilau ditemui oleh pemimpin kota muda yang matanya sudah sembuh. Pemimpin kota menyadari bahwa waktunya sudah tidak lama lagi dan Liluo tidak bisa dipercaya. Ia memutuskan untuk memberikan buku pusaka yang dijaga turun-temurun oleh pemimpin Wujing kepada Feng Zilau. Zilau yang memegang sebuah buku panduan kuno yang mencatat sejarah perang leluhur Wujing melawan klan naga. Buku itu mengungkapkan rahasia besar bahwa gadis suci Wujing memiliki garis keturunan yang sangat kuat dan terikat perjanjian darah dengan klan naga untuk menjaga segel tanah suci. Zilau juga menemukan fakta medis mistis dalam buku tersebut. Jika seorang gadis suci mengandung anak dari klan naga, janin tersebut akan melindungi ibunya dengan kekuatan luar biasa. Ciri-cirinya adalah pola naga merah di bawah pusar. Namun ada konsekuensi berat. Janin naga harus dikandung selama 3 tahun 6 bulan dan akan terus menyerap energi spiritual ibunya. Zilau yang saat ini sedang hamil anak dari Chu Mosang, pangeran naga, memutuskan untuk merahasiakan kehamilannya ini agar anak tersebut tidak menjadi titik lemah yang dimanfaatkan oleh musuh. Di sana Liluo mengirim pembunuh bayaran, Gui Tau Tuo, untuk menghabisi Zilau. Namun dalam keadaan terdesak, kekuatan tersembunyi Zilau bangkit kembali. Ia mampu menyerap energi sejati dan mengeluarkan api Phoenix merah, tanda bahwa ia memiliki fisik dewa perang. Dan Tau Tuo pun tewas menjadi abu. Chu Mosang berhasil bertemu kembali dengan Zilau di dalam sebuah penghalang ruang tanda suci. Meskipun Mosang sudah tidak memiliki mutiara naga lagi, ia berjanji akan memberikan seluruh energi spiritual alaminya untuk menjaga Zilau dan bayi mereka. Chu Mosang yang sangat mencintai Zilau menyadari bahaya yang mengancam. Dalam kondisi lemah karena mutiara naganya telah direbut oleh ayahnya, Chu Mosang melakukan tindakan ekstrim. Ia mencabut sisik pelindung hatinya, bagian paling vital yang melindungi nyawa dan jiwanya, untuk diberikan kepada Zilau. Ia kemudian bertarung habis-habisan melawan Nia Rongzi demi melindungi istrinya tersebut, yang mengakibatkan tubuh Chu Mosang hancur dan ia jatuh koma dalam kondisi sekarat. Untuk mencegah Zilau merasa sedih dan mengetahui kenyataan pahit, Chu Mosang menggunakan sisa kekuatannya untuk menciptakan alam ilusi. Zilau pun terbangun dalam mimpi, yang dimana ia merasa sedang bersantai di rumah bersama Chu Mosang. Di dalam mimpi itu, Chu Mosang bersikap sangat manis, memberinya kue dan berbicara tentang masa depan anak mereka. Namun Zilau yang cerdas menyadari bahwa ini adalah mimpi dan ia merasakan kesedihan yang mendalam di balik kata-kata suaminya yang seolah-olah sedang berpamitan. Zilau akhirnya terbangun di dunia nyata di depan kediaman Chu, dikelilingi oleh pengawal setia Chu Mosang, dan ia menemukan tubuh Chu Mosang yang tak sadarkan diri dengan luka organ dalam yang sangat parah. Para pengawal pun menjelaskan bahwa tanda suci dan sisik pelindung hati yang kini dipegang Zilau adalah sumber kekuatan hidup Chu Mosang. Chu Mosang telah mengorbankan segalanya demi Zilau. Tanpa mutiara naga, nyawa Chu Mosang tidak akan bisa bertahan lama meskipun sisik tersebut dikembalikan. Di tengah keputusasaan, terungkap sebuah rahasia besar bahwa Feng Zilau bukan sekedar manusia biasa, melainkan keturunan gadis suci Wujing yang mengandung anak naga, sebuah keajaiban yang sangat langka bahkan bagi sesama klan naga sendiri.
Zilau memutuskan untuk berjuang. Ia memutuskan Fei Yuan dan Bai Lu kembali ke Tanah Suci untuk melaporkan kabar kehamilan ini kepada Kaisar Naga. Ia yakin bahwa berita tentang adanya pewaris baru akan memaksa pihak Tanah Suci mengembalikan mutiara naga milik Chu Mosang. Ketegangan di Tanah Suci klan naga pun kembali risuh. Di depan ayah mereka, Zi menuduh Sang telah berkhianat, bekerja sama dengan wanita manusia bernama Feng Zilau dan melukainya menggunakan tanda suci. Di sana Zi berusaha meyakinkan ayahnya bahwa Sang telah dibutakan oleh hawa nafsu dan melanggar segel pelindung Tanah Suci demi mengejar Zilau ke dunia fana. Namun kesaksian dari pengikut setia bernama Fei Yuan dan Bai Lu memutarbalikkan sebuah fakta. Mereka mengungkapkan bahwa justru Pangeran Zila yang menyerang Sang dalam duel tersebut. Sang kehilangan tanduk naganya dan mutiara naganya diambil, yang menyebabkan 5 organ dalamnya rusak parah. Alasan Sang nekat ke dunia fana bukan karena nafsu, melainkan karena ia merasakan firasat bahwa Feng Zilau sedang mengandung anak naga. Kabar ini mengejutkan pemimpin suci karena setelah ribuan tahun, akhirnya akan ada keturunan naga baru. Di dunia fana, Sang dalam kondisi kritis, namun di sana Zilau dengan setia menjaganya di dalam sebuah penghalang gaib yang dibuat oleh Yunyang agar tidak ditemukan oleh pasukan pengejar. Dalam kondisi antara hidup dan mati, jiwa Sang keluar dari sisik pelindung hati dan berbicara kepada Zilau. Sang mengungkapkan bahwa meski dia adalah dewa naga yang agung, namun dia merasa paling hidup saat bersama Zilau, meskipun di saat-saat lemahnya. Lalu ia pun berpesan agar Zilau tetap hidup demi anak mereka jika ia tidak selamat. Dalam situasi mendesak, mereka menggunakan lencana Raja Naga. Terungkap bahwa lencana tersebut memiliki mantra kuno untuk mengambil kembali gadis suci Wujing jika nyawanya terancam. Melalui ritual di kuil Dewa Perang, mereka berhasil memanggil Feng Zilau dan Chu Mosang kembali dari ambang kematian. Zilau dan Mosang akhirnya berhasil berpindah ke kuil Dewa Perang berkat kekuatan lencana Raja Naga di hadapan patung Dewa Naga kuno dan gadis suci pendahulu. Mereka melakukan ritual penyatuan jiwa. Di kota Wujing, terjadi ketegangan politik. Putri Li Luo mengklaim dirinya sebagai gadis suci Wujing dan bersiap untuk menikah dengan Pangeran Nagazi demi mengamankan kekuasaannya. Ia bahkan mengurung ibunya sendiri dan merendahkan kakaknya, sang pemimpin kota muda yang bernama Lian. Namun Chu Mosang menegaskan bahwa gadis suci yang asli sebenarnya adalah Feng Zilau. Karena berkat Zilau, Mosang berhasil menemukan makna asli dari lencana Raja Naga. Utusan dari Tanah Suci datang membawa jubah perang gadis suci Wujing, sebuah pusaka yang hanya ada satu di dunia. Li Luo mencoba mengkukuhkan posisinya dengan menerima jubah tersebut, sementara Mosang memperingatkan bahwa jubah itu tidak akan bisa menutupi kepalsuan identitas Li Luo. Meskipun Mosang menentang pernikahan tersebut, namun ia gagal menghentikan penyerahan jubah karena otoritas Tanah Suci yang masih meragukannya. Pangeran Nagazi bersikap arogan. Ia merasa tidak ada lagi yang bisa mengaturnya di Tanah Suci. Ia mengancam Li Luo agar tidak melakukan kesalahan saat upacara. Sementara itu, Chu Mosang menghadap ayahnya yaitu Kaisar Naga untuk menjelaskan kebenaran tentang lencana Raja Naga dan identitas asli Feng Zilau. Namun Kaisar Naga tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan pernikahan Zi dan Li Luo demi menjaga segel Tanah Suci yang mulai runtuh. Meskipun izin diberikan pada Mosang dan Zilau untuk menghadiri upacara sebagai saksi, namun mereka memiliki rencana sendiri. Lian, pemimpin kota muda, memutuskan untuk mengorbankan posisinya demi menyiapkan titah pengakuan dosa guna membongkar kejahatan Li Luo dan Li Yue di depan umum. Lian, putra dari pemimpin kota saat ini, menyadari bahwa ibunya telah merebut posisi pemimpin kota dan identitas gadis suci dari keluarga Feng Zilau secara ilegal. Lian yang menunjukkan keadilan meminta ibunya menyerahkan kekuasaan dan membebaskan Yuening, ibunya Feng Zilau. Namun ibunya menolak dan memerintahkan pengawal untuk menangkap Lian, menganggapnya sebagai anak durhaka. Demi menyelamatkan ibunya dan warga desa Feng yang disandra, Feng Zilau terpaksa bernegosiasi dengan musuh.
Zilau pun dipaksa meminum pil obat klan iblis yang menghancurkan bakat kultivasinya, menjadikannya orang biasa yang tidak berdaya. Tujuan musuh adalah memastikan Lilua menjadi satu-satunya kandidat permaisuri naga tanpa ada gangguan dari kekuatan Zilau. Setelah kehilangan kekuatannya, Zilau akhirnya diizinkan bertemu dengan Yuan Yang. Dalam momen haru, Yuan Yang yang matanya buta menyadari pengorbanan anaknya tersebut. Ia mengingatkan Zilau bahwa keserakan musuh akan mendapatkan balasan dari Dewa Naga kuno dan bahwa menjadi pemimpin berarti memikul tanggung jawab besar, bukan sekadar menikmati persembahan. Singkatnya, hari upacara penjemputan pengantin tiba. Lilua bersiap menjadi permaisuri naga dengan sombong meski ia memiliki sifat pemarah dan kejam. Di sisi lain, terjadi persaingan antara Chumo Sang dan saudaranya yaitu Zi terkait posisi Kaisar Naga. Hari pernikahan pun tetap dilanjutkan. Lilua bersiap membuka lencana Raja Naga untuk meresmikan posisinya sebagai permaisuri naga. Namun tanda-tanda keajaiban gadis suci tidak muncul pada dirinya. Dan karena Lilua adalah gadis suci palsu, ritual tersebut justru memicu bencana. Darah Lilua ditolak oleh altar Dewa Naga kuno. Akibatnya, pohon kehidupan di tanah suci mati seketika, sehingga segel kekuatan Dewa Naga menjadi tidak stabil. Bahkan langit dan bumi berguncang karena Dewa Naga murka atas penodaan altar oleh orang-orang yang tidak murni. Pangeran Nagazi dinyatakan bersalah karena telah menipu tanah suci, sehingga ayahnya menjatuhkan hukuman berat, pencabutan urat dan tulang secara berulang hingga mendapatkan pengampunan Dewa Naga kuno. Sementara Lilua yang selama ini sombong dan merebut posisi Zilau akhirnya diusir dari kuil Dewa Perang. Di sana ia mengalami karma dunia yang dimana penyakit racun darah menyerangnya, merusak wajah dan rambutnya hingga ia histeris dan mati di tempat. Meskipun identitas Zilau telah dipulihkan, tanah suci dalam keadaan terancam karena pohon kehidupan mulai layu yang mengakibatkan runtuhnya penghalang pelindung dari serangan klan iblis. Di sana Chumo Sang bersiap mengorbankan nyawanya demi menyalurkan daya hidup ke pohon kehidupan. Namun berkat kekuatan cinta dan penyatuan kekuatan antara Kaisar Naga dan gadis suci Wujing, mereka pun berhasil menyelamatkan tanah suci tanpa harus kehilangan nyawa. Singkatnya, setelah badai berlalu, Zilau dan Chumo Sang memilih hidup mengabdi kepada rakyat, sehingga cerita ditutup dengan kembalinya Zilau dan Chumo Sang ke tanah suci dengan hormat sebagai kaisar dan permaisuri naga. Namun tugas mereka belum selesai karena pohon kehidupan sempat layu. Banyak klan iblis dari dunia lain yang mulai menginvasi dunia panah, dan film pun berakhir dengan kesiapan mereka untuk kembali berperang melindungi dunia. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. Siotong undur diri dan salam Sudares.